lagi yang ramai saat ini adalah eh, kabinet pertama kabinet pertama dari Pak Prabowo masuk dalam OTT KPK, Immanuel Ebenezer. Immanuel Ebenezer. Nah, Immanuel Ebenezer itu aktivis Forum Kota. Dia adalah salah satu aktivis angkatan 98, aktivis 98 bareng kami juga, bareng saya juga dalam pergerakan reformasi tahun 98. Jadi secara masa lalu ingin mereformasi Indonesia menjadi lebih baik. Nah, namanya aktivis kan begitu. Kita juga aktivis kan begitu juga. Ingin membuat Indonesia lebih baik, demokrasi, kebersihannya, lepas dari korupsinya. Itu cita-cita dari aktivis 98. Tapi di sekarang kena OTT. Kena OTT. Operasi tangkap tangan KPK. Pemerasan. Artinya yang tadinya beliau adalah aktivis murni, reformasi, dan dengan tujuan baik untuk Indonesia lepas dari korupsi, akhirnya dia terbawa dan menjadi salah satu pelaku korupsi ya. Walaupun belum putus, tapi sudah tertangkap tangan ya. Sayang sekali buat seorang Ebenezer Immanuel. Panggilannya Noel. Ini teman kita juga, teman dekat. Tinggalnya juga di Depok dia kan. Tapi sayang sekali, kenapa bisa kejebur seperti ini? Ya. Hanya kita dulu suka nasihatin juga kan, kalau bisa ya aktivis tetap aktivis supaya nanti kita tetap berjuang dalam garis yang murni. Kalau sudah terkontaminasi dengan pemerintahan, kadang-kadang suka salah jalan, suka salah langkah. Ini mungkin harapannya dia salah jalan aja atau nggak sengaja. Harapan kita begitu. Tapi kalau dia kemudian sengaja juga ya emang keterlaluan sih ya. Buat seorang aktivis 98 yang kemudian masuk ke dalam perangkap pelaku korupsi. Iya sih. Nah, tapi kan ini Bang, melihat isi media sosial dari Noel sendiri itu banyak seperti memberitahu masyarakat tentang bagaimana kebenaran dari suatu perusahaan, banyak yang melakukan sidak ke perusahaan-perusahaan gitu. Artinya apakah ini kemungkinan artinya Noel ini melakukan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah dia datangi selama ini itu seperti apa? Ya kalau ini kita belum tahu ya kan, nanti jejak dari perkaranya kelihatan setelah dipersidangkan atau setelah ada press conference dari KPK sendiri kan, siapa perusahaan mana yang diperas. Tapi kemudian kan kalau tadi keterangannya tadi kan Immanuel Ebenezer ini banyak melakukan pemberian penerangan publik ya lewat opini di medsos, di mana ada tangkap terhadap perusahaan ini, semuanya kemudian dipublikasikan. Bagus memang kalau untuk pemberitahuan dan pencerahan terhadap masyarakat. Sayangnya ketika dia sendiri terkena korupsi, ini kan menjadi seperti seseorang yang memakai topeng. Ya, seseorang yang memakai topeng, topengnya ganteng, aslinya jelek. Gitu. Jadi seperti orang yang bermuka dua juga, kadang kesana A, kesini B. Jadi antara apa yang ditampilkan dengan apa yang dilakukan secara terselubung berbeda jauh. Gitu. Ini sayang sekali orang Noel. Noel ini Immanuel Ebenezer. Immanuel ini kalau bahasa Alkitab ini Tuhan beserta. Harusnya Tuhan berserta beliau terus. Tapi mungkin ketika dia melakukan langkah-langkah yang memang merugikan rakyat, Tuhan tegur dia dengan cara ini. Tapi Abang sendiri menilainya dari segi konten-konten, artinya tidak semua orang yang memiliki konten baik itu juga menjadi sorotan bagi dirinya gitu ya Bang? Ya artinya tidak semua orang yang menampilkan konten-konten baik dengan citra-citra baik tidak selalu menggambarkan dirinya, tidak selalu mencerminkan citra diri yang sebenarnya. Sehingga inilah yang disebut gap dalam berhadapan dengan masyarakat. Di depan masyarakat baik, di belakangnya tidak baik. Sayang sekali. Padahal dia sudah terlatih menjadi aktivis, pembela rakyat, pembela demokrasi,
pejuang reformasi, dan termasuk juga yang anti korupsi kan di masa-masa mudanya. Di masa yang sekarang ini usia bertambah menjadi 50-an, terjadilah perubahan-perubahan pola-pola perilaku. Kalau ini benar terjadi, ini salah satu pola perubahan perilaku yang terjadi dari seorang aktivis 98 yang tadinya pejuang menjadi pelaku juga dalam tindakan korupsi. Bang, ini kan termasuk anggota kabinet Prabowo yang pertama Iya. ditangkap oleh KPK. Iya. Artinya menurut pengamatan Abang, apakah nantinya setelah ini apakah Prabowo akan merombak kembali kabinet atau seperti apa? Ya pasti dirombak ketika satu ketangkap, menurut saya ada jabatan kosong kan, pasti Prabowo akan merombak kabinetnya ya. Mungkin Noel diganti dengan siapa kan? Itu paling skala paling khusus, yaitu perubahan kabinet di posisi wakil menteri. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada perubahan-perubahan lain di posisi menteri-menteri yang tampaknya berkinerja buruk atau yang menteri-menteri yang dahulu memang sudah terindikasi adanya perilaku korup begitu. Ada, selalu ada. Ini harusnya Prabowo bersihkan ini. Nah, kan kemarin sudah ada tindakan blunder ya, memberikan abolisi dan amnesti terhadap koruptor kan. Nah, harapannya ini jangan terjadi lagi, ini harus dibersihkan ini supaya rakyat nanti percaya, dan sampai kelamaan rakyat menjadi tidak percaya. Rakyat tidak percaya kan terjadi kericuhan, terjadi paling pahit terjadi pemberontakan atau kerusuhan kan kalau rakyat tidak percaya. Jadi ini penting buat seorang presiden untuk meneliti kembali kabinetnya. Faktualnya ada yang melakukan korupsi di dalam kabinetnya. Akan banyak pergantian Belum tahu kita, tapi harapannya harus diganti beberapa menteri yang memang kinerja buruk atau yang memang yang kemudian punya masa lalu yang terindikasi korup ya, harus diganti. Kita nggak akan sebutkan namanya, tapi memang sudah ada kisi-kisinya kan, begitu. Oke, sudah ada kisi-kisinya, artinya Abang sudah mengetahui persentasenya kira-kira berapa persen Prabowo akan mengganti kabinetnya. Kalau mengganti kabinet 100%, karena ada wamen yang ditangkap kan, berarti harus ada penggantian. Jumlah yang diganti itu kita nggak bisa tahu, kan kita nggak bisa menerka hati orang. Presiden biar punya kebijakan prerogatif mengganti menteri juga kan, dia punya penilaian sendiri yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dinilai secara logik kan. Kadang-kadang nggak logik juga mengganti orang, atau siapa yang diganti juga kita nggak tahu, atau malah nggak ganti sama sekali kecuali si wamen tadi kan. Tapi harapan kita hanya bisa meminta harapan, mengharapkan supaya ini ada pergantian, supaya tingkat kepercayaan publik terhadap presiden dan kabinetnya tinggi. Gini. Tapi kalau ini nggak diganti, mungkin lama-lama kepercayaan publik menurun, kredibilitas presiden dan kabinetnya juga menurun nanti. Jadi mulai turun-turun. Nah, kalau sudah kepercayaan menurun sampai di bawah 50% kan berarti kan sudah mulai timbul gejolak. Bang, ini kan mungkin akan ada pergantian kabinet dari kabinetnya Pak Prabowo sendiri. Artinya apa yang sebenarnya yang dicari Pak Prabowo sebenarnya untuk menjadi kabinetnya? Karakternya mungkin atau apa? Karena kalau bicara tentang bersih, baik, dan gitu, pintar, itu udah hal biasa sepertinya gitu. Yeah. Ada nggak sih mungkin menurut Abang kriteria khusus yang untuk Pak Prabowo inginkan untuk menjadi kabinetnya? Sebenarnya yang dibutuhkan adalah figur-figur yang mengerti perasaan rakyat, yang mengerti penderitaan rakyat, dan yang memperjuangkan persoalan-persoalan hidup rakyat. Kita belum dapat ini di menteri-menteri yang sekarang ini, atensi ke sana itu belum dapat. Makanya itu yang paling penting. Kalau bersih nanti belum tentu bersih. Apalagi tadi pinter belum tentu pinter. Kadang ada gobloknya juga. Apalagi yang mungkin tidak pernah ada masalah atau apa? Iya, belum tentu tidak ada masalah. Tapi yang paling penting mereka yang kemudian yang dipilih figur yang pandai bersyukur sehingga tidak macam-macam. Kemudian yang melihat rakyat seutuhnya, merangkul masyarakat, merangkul rakyat seutuhnya, itu aja. Tapi susah dicari orangnya. Susah, Bang? Susah. Kenapa, Bang? Ya itulah Indonesia.